Oneers, coba bayangkan kalian sedang olahraga bermain sebuah permainan yang memadukan unsur olahraga tenis dan squash. Dan juga dimainkan di lapangan dengan dinding berkaca. Siapa sangka, olahraga yang terkesan aneh pada awalnya justru menjadi primadona di kalangan anak muda hits di ibu kota. Apa sih sebenarnya olahraga itu? Dan bagaimana bisa olahraga itu berkembang sangat pesat di Indonesia? Yuk kita bahas tuntas di video Take One kali ini. Padel. Olahraga ini menggabungkan elemen tenis dan squash. Dimainkan di lapangan yang lebih kecil dengan dinding kaca di sekelilingnya. Walaupun mirip, namun olahraga ini tidaklah sama dengan tenis. Raket yang digunakan berbeda dari tenis, karena tidak memiliki senar dan lebih kecil serta padat. Aturan main padel juga unik, di mana bola boleh memantul di dinding, sehingga permainan menjadi lebih dinamis dan penuh strategi. Selain itu, perbedaan keduanya juga terletak pada ukuran lapangan, aturan servis, dan penggunaan dinding sebagai bagian dari permainan. Padel biasanya dimainkan secara ganda, sehingga lebih sosial dan cocok untuk semua usia dan tingkat kemampuan. Tapi Oneers tahu nggak sih, padel ini awal mulanya? Padel sendiri awalnya merupakan olahraga raket yang lahir dari sebuah inovasi sederhana di negeri Meksiko pada tahun 1969. Olahraga ini ditemukan oleh seorang pengusaha dari sana yang ingin menciptakan sebuah permainan raket yang bisa dimainkan di lahan terbatas di rumahnya. Karena keterbatasan ruang untuk membangun lapangan tenis yang besar, lahannya dimodifikasi dengan dinding beton di sekelilingnya dan mengadaptasi beberapa aturan tenis lapangan. Jadi Oneers, dari sinilah lahir olahraga yang kita kenal dengan nama padel. Setelah kita mengetahui asal-usul padel dan bagaimana olahraga ini menyebar ke berbagai belahan dunia, sekarang saatnya kita membahas bagaimana perkembangan padel di Indonesia. Perjalanan padel di tanah air bisa dibilang cukup singkat, tapi pertumbuhannya sangat mengesankan. Padel mulai dikenal di Indonesia sekitar awal tahun 2020-an, tepatnya ketika beberapa komunitas olahraga dan pengusaha mulai memperkenalkan olahraga ini sebagai alternatif baru yang menyenangkan dan mudah diakses. Pada awalnya, padel masih dianggap sebagai olahraga eksklusif karena fasilitas lapangan yang terbatas dan belum banyak dikenal masyarakat luas. Namun, berkat kerja keras para penggiat dan komunitas olahraga, padel mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan pesat padel di Indonesia adalah kemudahan akses dan sifat sosial olahraga ini. Padel biasanya dimainkan secara ganda, sehingga sangat cocok untuk mempererat hubungan sosial dan membangun komunitas. Selain itu, lapangan padel yang lebih kecil dibandingkan lapangan tenis membuatnya lebih mudah dibangun di area terbatas, seperti di pusat-pusat olahraga, hotel, dan kawasan perumahan. Ini di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, dan Yogyakarta, kita bisa melihat semakin banyak lapangan padel yang bermunculan. Secara keseluruhan, perkembangan padel di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Dari olahraga yang awalnya hanya dikenal oleh segelintir orang, kini padel telah menjadi salah satu olahraga yang paling cepat berkembang dan digandrungi. Dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, komunitas, pelaku usaha, hingga media, masa depan padel di Indonesia tampak sangat cerah. Jadi, Oneers jangan ragu untuk bergabung dan menjadi bagian dari komunitas padel yang terus berkembang di Indonesia. Oke semuanya, jadi kita udah masuk di segmen dimana gue bawa tamu spesial nih. Dan kali ini gue udah kedatangan 2 tamu spesial, yaitu kebetulan juga teman gue. Nah, yang satu ini adalah penggiat padel dan satu lagi adalah peminat olahraga lain tapi jarang mendengar kata-kata padel atau jarang mengikuti. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dong lu kenalan dulu. Oke, teman-teman Oneers semuanya, salam kenal. Nama gue Willem dan gue salah satu penggiat padel yang baru-baru ini viral. Oke, lu boleh. Halo teman-teman Oneers semuanya, nama gue Rangga, gue dari BSD juga, dan gue sekarang lagi rajin-rajinnya main tenis di BSD juga gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke topik pembahasan ya. Padel ini kan salah satu olahraga yang sekarang lagi ramai. Lo pertama tahu padel ini dari mana sih?
Dari gue dulu. Ya boleh. Oke. Dari gue dulu, gue itu tahu padel pertama kali sekitar 9 bulan lalu, yang mana gue dikenalin sama teman gue, dan gue emang kurang familiar dengan kata-kata padel atau padel yang baru ini. Jadi emang gue tuh baru lah. Dunia padel ini gue baru lah, bukan ahli. Jadi dari tadi kalau dibilang ahli kayaknya bukan ahli. Berarti lu hanya penggiat aja lah ya. Penggiat dan baru kenal dengan padel ini, makanya di sini juga mungkin bisa sedikit membagikan dari pengalaman gue sendiri aja. Oke. Kalau lu gimana? Kalau gue sebelumnya tuh udah pernah lihat olahraga padel ini di Instagram, di YouTube gitu. Tapi gue belum pernah nyobain sama sekali dan gue nggak tahu benar-benar ini olahraga gimana sih, karena gue kan fokusnya di tenis ya. Terus kalau mau switch itu kan pasti Adaptasi. Iya, adaptasi, penyesuaian gitu, dan gue belum nemu orang yang pas buat ngajarin gue padel gitu. Jadi makanya gue belum tahu sama sekali sih sebenarnya, baru lihat doang di Instagram, di Twitter, di YouTube gitu, kurang lebih seperti itu. Berarti bisa dibilang padel ini ya banyak lah di media sosial lah, kita lihat lah ya. Padel ini emang kalau gue lihat sih, kalau gue riset juga, banyak dari pemain-pemain padel ini anak-anak muda. Bener nggak kalau menurut lu? Beberapa dari pemain padel emang anak muda, tapi nggak sedikit juga yang ngisi padel itu orang-orang yang udah dewasa, orang ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang mungkin terlalu capek untuk tenis, jadi larinya itu ke padel. Mungkin karena padel ini lebih agak apa ya? Dibilang lebih mudah atau lebih tidak capek sih nggak juga ya, karena kan olahraga, sama-sama olahraga mengeluarkan keringat juga. Tapi mungkin karena lapangannya kecil menumbuhkan mindset yang mana orang-orang merasa itu tidak secapek tenis kali ya Bang Jenggo ya. Yes, benar. Iya. Mungkin ya dari apa ya, dari ukuran lapangannya juga ini lebih apa? Padel ini lebih friendly kali ya, bisa dibilang nggak? Lebih friendly, lebih tertutup ya, emang lapangannya tertutup sih, tapi kan happy. Kalau lu sendiri pertama ngelihat kayak padel ini, olahraga padel ini menjamur, dan lu bisa ngikut bilang, ini gue tertarik nih buat main padel ini, tuh kapan dan kenapa? Sebenarnya gue tetap tertarik sama tenis karena mungkin basic awal gue itu olahraganya tenis dan lain-lainnya. Tapi lagi-lagi padel ini tuh sangat-sangat sekarang itu mengefisiensi waktu, dan teman-teman gue banyak juga yang beralih, dan lokasinya itu mungkin bisa dibilang tidak terlalu jauh dan ramai gitulah di daerah gue. Jadi ya gue beralih ke padel, dan yang mana padel ini ternyata seru dan baru gitu loh. Gue kan emang sedikit suka mencoba hal-hal baru, jadi ya dimana situ gue belajar hal-hal baru, nyobain teknik baru, dan ini olahraga yang tergolong kayak tidak terlalu familiar di Indonesia kan. Jadi ya orang-orang yang di sana pun masih belajar bersama, masih main bareng. Jadi ya kita tumbuhnya sebagai komunitas itu bareng-bareng dan mempelajari si padelnya. Makanya gue terjun dan tertarik banget di padel ini. Kalau menurut lu gimana? Lu kan emang dari awal belum pernah lah ya main padel. Lu ngeliatnya tertarik nggak buat main padel? Sebenarnya tertarik sih, karena dari beberapa testimoni orang-orang di online juga, mereka bilangnya kalau padel itu jauh lebih gampang daripada tenis. Dan kalau kita ngomongin frekuensi bermain kan pasti main tenis kan lama-kelamaan bosen ya, pasti jenuhnya tuh. Dan gue kepengen tertarik untuk mencoba sesuatu yang mirip sama tenis. Dan kalau kita lihat di ruang lingkup olahraga kan, kalau yang mirip sama tenis antara tenis meja atau enggak bulu tangkis gitu yang pakai raket juga. Terus squash ya yang paling umum lah gitu. Dan pengen coba sesuatu yang baru gitu, dan gue tertarik sih sejujurnya mencoba padel, olahraga padel. Oke, berarti bisa dibilang ya padel ini mempunyai ketertarikan sendiri lah buat kita lah ya, buat nyobanya. Nah, kayak yang tadi gue bilang, padel ini kan identik banget sekarang sama anak-anak muda, Gen Z. Menurut lo kenapa olahraga ini banyak digandrungi sama anak-anak muda? Kalau dari lu dulu gimana? Oke. Kalau dari gua, lagi-lagi Gen Z itu kan suka hal yang baru. Mereka ingin memenuhi
apa ya, kayak kepuasan instastory mereka masing-masing Oke. gitu kan. Jadi mungkin karena main padel kelihatannya olahraga yang high class, olahraga yang baru, yang skena ibaratnya kan. Jadi mungkin mereka tertarik untuk terjun ke olahraga padel. Dan sebenarnya olahraga padel ini tuh gak terlalu sulit untuk dikuasai gitu loh, gak sesusah tenis gitu. Jadi mungkin orang yang baru belajar pun, bukannya gue menggampangi, tapi emang untuk bisa main olahraga ini ya gak terlalu butuh basic yang susah tenis gitu loh. Karena contoh mungkin kita main badminton, sebenarnya main badminton itu semua orang bisa aja main badminton. Nah sama dengan padel, jadi semua orang tuh bisa aja main padel, gak sesusah tenis. Jadi menurut gue itu gak semua orang bisa main tenis, tapi untuk padel semua orang bisa main padel. Jadi Gen Z ya lebih banyak lah pasti kan yang tertarik ke padel gitu. Kalau menurut lu gimana Bang Jenggo? Apalagi sekarang ini kan padel ini lagi menjamur banget, dan lu sebagai orang yang peminat tenis lah ya, walaupun sebenarnya semenjak beberapa tahun kebelakang olahraga apapun ini jadi makin digandrungi Gen Z sih. Yang gue lihat ketika padel ini naik, tenis juga ikut naik. Nah, tapi kenapa orang-orang banyak yang memilih untuk untuk memainkan padel lebih lama dibandingkan tenis? Menurut lu kenapa Bang? Oke, kalau menurut gue tuh sebenarnya ini analisis gembel. Jadi menurut gue olahraga padel itu adalah sebuah bridgingan dari bulu tangkis ke tenis. Oke. Jadi mungkin ada teman-teman, kalau tadi kan benar tuh kata William, jadi kalau main bulu tangkis kan pasti semua orang bisa lah ya, dikit-dikit. Dan pengen transisi ke tenis itu tuh pasti sesuatu yang nggak langsung gitu. Mungkin bisa lewat squash atau mungkin bisa lewat olahraga apapun gitu. Tapi yang kebetulan yang lagi terkenal itu adalah olahraga padel. Dan ternyata olahraga padel peraturannya jauh lebih fleksibel dan juga lebih gampang lah untuk dieksekusi sama pemula-pemula yang pengen masuk ke tenis gitu, yang awalnya dari squash atau dari tangkis begitu, seperti itu. Oke. Tapi nggak bisa dipungkiri juga yang namanya tren pasti orang-orang, apalagi kita lah, umuran kita pasti ngikutin lah ya. Jadi banyak ketika olahraga ini lagi naik, atau kita ambil contohnya yang kita sedang bahas lah, padel ini sedang naik, banyak orang-orang yang mulai ngikutin olahraga ini demi kebutuhan sosialitanya. Instastory. Iya. Nah, menurut lu gimana tuh? Apakah padel ini lebih dari yang lu lihat di sosial media, atau ya ini cuma game sosialita aja buat foto-foto? Menurut gua, karena mungkin gua gak orang yang expert di bidang padel, mungkin hype di sosial media itu lebih banyak ketimbang hype padel pada real life-nya gitu loh. Jadi yang mana di sosial media mungkin ada rame banget padel, hampir serentak semua selebgram itu gue lihat semuanya update padel gitu loh. Nah tapi sebenarnya minat padel di Indonesia itu gak setinggi itu gitu loh. Jadi yang gue lihat saat gue main di lapangan itu gak setiap saat lapangan itu full book. Jadi emang bukan karena biayanya mahal sewa lapangan, tapi emang karena peminatnya itu gak sebanyak itu. Jadi orang-orang yang update di instastory rame itu menurut gue gak, emang overhype aja sih. Tapi ya padel ini emang kalau kita serius mainnya ya emang sangat enak untuk digiati aja sih. Itu sih dari Menurut lu gimana Bang Jeng? Sebenarnya kalau menurut gue nggak tahu persis apakah ini bakalan jadi olahraga yang digandrungi oleh masyarakat luas gitu ya. Gue juga sebagai orang awam, gue nggak tahu apakah alat dan sarananya itu memang benar-benar accessible gitu. Tapi yang pasti adalah kalau memang ini sebuah kayak fenomena sosial aja yang dimana booming aja gitu, menurut gue nggak apa-apa sih. Karena prinsip gue adalah kalau memang mau olahraga, motivasi itu bisa datang dari mana aja. Mungkin bisa pengen terkenal lewat olahraga gitu, atau pengen FOMO ikut olahraga, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman apakah ini menjadi fenomena sosial aja atau memang ini sesuatu yang sudah besar atau akan besar, sejujurnya gue nggak tahu. Tapi ya semoga
olahraga padel ini bisa jadi jauh lebih gede gitu. Karena tadi gue bilang tatarannya fleksibel, permainannya juga seru, gampang gitu ya. Jadi nggak cuma orang-orang profesional aja yang bisa main dan nggak perlu latihan yang lama banget, tapi mereka semua bisa nikmati. gitu dan dapat olahraganya gitu. Di video ini gue juga sempat mention kan kalau berdasarkan riset gue tuh kalau padel ini muncul di Indonesia sekitar tahun 2020-an ya, transisi COVID lah. Nah sebenarnya nggak cuma padel lah, kayak olahraga lain kayak padel, tenis itu juga lumayan besar. Dan sekarang kalau di tahun sekarang 2025 gue melihat olahraga yang cukup menjadi fenomena adalah lari jogging. Menurut lu di antara itulah yang udah kita sebut, di antara yang lainnya seperti tenis, jogging, apakah padel ini akan bertahan lama? Kalau menurut lu sendiri dulu deh, lu kan sebagai penggiat padel. Sebenarnya dulu squash itu hype-nya itu sebenarnya hampir setara dengan padel. Oke. Jadi emang squash itu hype juga gitu loh, banyak orang nggak banyak orang. Beberapa segmen orang itu emang mainnya squash, dari yang tenis itu mainnya squash. Tapi lagi-lagi mungkin karena sosial media di tahun itu tidak terlalu ramai atau mungkin nggak terlalu hype juga, jadi ya orang-orang itu trennya itu ya hampir padam aja gitu, hilang aja tiba-tiba. Sedangkan sekarang yang mana marak banget media sosial, pasti orang-orang yang main padel lalu di instastory ini ya ngebuat orang lain tuh FOMO. Dan kalau misalkan tren itu terus berlanjut gitu loh, pasti mungkin nggak akan sekuat atau sekencang badminton di Indonesia ya, badminton sepak bola. Tapi padel ini bisa jadi opsi, bukan jadi opsi ya, bisa setara sama minat tenis di Indonesia, karena minat tenis di Indonesia itu juga masih segmented dan gak semua orang, menurut gue gitu. Kalau menurut lu Bang Jingo gimana? Apakah padel ini walaupun susah dibilang sih, agak nggak mungkin, menurut lu ada nggak kesempatan padel ini akan overtake olahraga tenis dalam segi popularitas di negara kita? Kalau menurut gue sih sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kita melihat aspek geografis dan demografis gitu, kemungkinan besar olahraga ini tuh bisa lebih gede, tapi nggak yang sampai overtake yang gimana banget gitu. Mungkin gede di masyarakat tertentu, misalnya di masyarakat kelas menengah ke atas dan di daerah perkotaan gitu. Kemudian sih berdasarkan analisis pun begitu. Kalau melihat dari yang sudah gitu. Dan sebenarnya sih nggak apa-apa ya, karena memang namanya olahraga juga pasti muncul redup hilang gitu, kecuali yang memang udah dari lama banget kayak misalnya sepak bola, basket, terus baseball dan lain-lain. Baseball pun di Indonesia kan segmented. Iya, masih segmented. Jadi begitu sebenarnya. Iyalah, padel ini buat dibilang bakal overtake, yang mirip lah yang tenis ini agak susah kalau menurut gue juga, karena gue sempat nanya juga ke teman gue yang salah satu penggiat padel juga. Dia ini punya komunitas lah di sekitar Tangerang Selatan. Dia ini bilang kalau padel ini dia bikin komunitas yang isinya bukan atlet. Jadi komunitas ini dibikin tuh buat orang-orang emang buat fun. Jadi misalnya nih, dia bisa melakukan kegiatan padel tapi sampai keluar kota. Terakhir gue tanya dia lagi di mana, dia lagi ke Jogja ngapain? Lagi padel. Dan menurut gue itu adalah apa ya, mungkin kalau padel ini adalah olahraga yang nggak terlalu kompetitif sebenarnya, walaupun bisa dijadikan kompetisi, tapi bisa tapi tidak sekompetitif ketika kita yang awam misalnya mencoba olahraga yang lain gitu. Jadi ini emang pure buat fun aja. Kalau menurut lu gimana? Setuju nggak dengan pernyataan ini? Setuju sih, dibandingkan dengan sepak bola atau mungkin badminton di Indonesia, emang padel ini olahraga yang cukup fun, karena tadi bisa dilihat juga, pertama cara main padel itu lumayan
bisa untuk semua orang, jadi ya otomatis orang-orang yang di situ ya nggak harus kompetitif untuk menikmati itu, jadi ya mereka bisa main santai tapi udah langsung menikmati aja. Playing fun di padel ya menurut mereka mungkin udah kompetitif dan seru gitu loh. Kalau dari gua Mungkin ya ini jadi salah satu alasan kenapa olahraga ini banyak digandrungi kali ya. agensi ya betul. Karena selain tekniknya, bukan menggampangkan sih, lebih ke tekniknya tidak serumit tenis, tapi di sisi lain juga tidak sekompetitif itu. Setuju gimana kalau menurut lu Bang Diego? Kalau menurut gue sih rada kurang setuju, karena bukannya nggak akan kompetitif tapi belum kompetitif. Karena ini olahraga ini kan belum begitu terkenal, jadi belum masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Dan biasanya olahraga-olahraga yang udah kompetitif itu tuh udah kesebar di seluruh lapisan masyarakat. Jadi maksud gue adalah ketika olahraga itu udah terkenal dan udah masuk ke semua lapisan masyarakat, dari yang kaya, miskin, menengah, dan itu menengah ke bawah atau menengah ke atas, chance untuk dikompetisikannya akan lebih gede. Benar. Nah, karena si olahraga padel ini belum begitu terkenal, jadinya belum ada kompetisi yang sesuatu yang dinilai kompetitif lah. Mungkin kedepannya kayak acara-acara selebriti Indonesia gitu, kayak masih tiba-tiba padel ya, begitu. Dan itu mungkin akan memberikan percikan kayak ini ada yang kompetitif nih, yuk kita bikin juga yuk. Nah itu menurut gue akan kompetitif di waktunya nanti ketika dia udah meledak banget gitu, dan udah masuk ke semua lapisan masyarakat gitu. Berarti yang pasti kita bisa setuju bertiga lah at least ya, kita bisa setuju kalau padel ini emang belum sebesar itulah ya. Tapi pertanyaan gue berikutnya, apakah dalam waktu dekat padel ini bisa semeledak itu dan bisa misalnya dijadikan kompetitif tapi tanpa menghilangkan esensi padelnya? Kayak yang tadi gue bilang, banyak olahraga yang FOMO, kayak lu bilang tadi, kalau misalnya sebelumnya juga ada yang mirip-mirip squash. Nah squash ini kan ada lah mungkin kompetisinya, tapi nggak senaik itu, dan sebelum dia udah di puncaknya dia udah hilang aja gitu. Iya. Menurut lu padel akan jadi yang sama atau enggak? Menurut gua padel saat ini tuh udah puncak banget, udah meledak menurut gua. Padel saat itu udah meledak, dan apakah akan lebih meledak lagi itu tergantung dari komunitas-komunitas yang ada di padel. Jadi komunitas-komunitas yang ada di padel ini mau tetap having fun aja, atau tadi kan yang lo udah sebutin juga si komunitas temen lo ini itu bagus banget karena dia ngajakin semua kalangan kan, bukan hanya yang giat padel, bukan hanya yang main padel, tapi semua kalangan diajakin untuk main padel. Dan kalau misalkan semua komunitas nanti sistemnya seperti itu akan nambah esensinya padel. Mungkin nggak akan lebih booming lagi, tapi dia udah di tahap nggak harus booming tapi udah rame yang main gitu loh. Atau mungkin badminton atau gimana, itu kan sekarang udah gak booming lagi, tapi yang main tetap banyak gitu loh. Mungkin padel akan bisa di tahap itu, tapi dalam waktu dekat belum sih, kayaknya belum. Gimana menurut lu Bang Diego? Gue dengan argumen gue tadi, gue nggak bermaksud merendahkan atau olahraga ini sebenarnya benar yang tadi dia udah meledak. Kalau dibilang meledak, menurut analisis logis gue ini kayaknya akan seperti olahraga sebelumnya deh. Yang tentu akan redup gitu, tapi itu berdasarkan logika gue, tapi berdasarkan hati dan keinginan gue besar, harapan gue buat olahraga padel itu lebih gede lagi. Karena ya gue sendiri, gue pribadi, gue bosan main tenis mulu, dan gue juga bosan main bulu tangkis mulu. Alternatifnya cuma dua, kalau nggak squash ya padel ini. Makanya tadi gue bilang besar harapan gue untuk padel ini bisa lebih gede lagi, dan bisa lebih banyak lagi deh yang ikut dan lebih booming lagi gitu. Benar sih, gue juga setuju. Kalau padel ini gue harap bisa lebih besar lagi dan bisa diseriusin sampai ya at least dari Indonesia mungkin ada perwakilan untuk olahraga di mana gitu.
Nah ini nyambung juga ke pertanyaan dan jawaban lu Bang Jimbo. Kalau misalnya tadi lu bilang padel ini nggak sebesar itu, belum sebesar itu, dan menurut analisa logis lu akan menjadi ya olahraga sementara lah. Nah menurut kalian berdua, kita tuh effortnya, bukan kita sih, lebih ke pemerintah, komunitas dan pemerintah, effortnya dalam mengembangkan olahraga ini dari segi fasilitas lapangan, menurut lu udah optimal atau belum? Kalau dari gua, untuk segi komunitas mereka udah cukup optimal, karena mungkin nggak semua komunitas itu bisa menyediakan sarana dan prasarana. Jadi di komunitas ini mungkin hanya disediakan bagian pelatihan, pengajaran teknis, atau mungkin jadi wasit atau penyelenggara event padel. Nah itu mungkin udah cukup di lingkup komunitas. Tapi lagi-lagi kalau untuk pemerintah, sejauh ini gue belum pernah dengar ada dukungan apa-apa dari pemerintah untuk olahraga padel ini sendiri, karena sarana atau tempat bermain padel yang selama ini gue pakai itu tuh emang benar-benar dari swasta aja gitu, dari pribadi masing-masing orang, nggak dari pemerintah yang membuat sarana itu. Gak ada gor padel tuh gak ada. Jadi emang baru ada ya lapangan padel punya orang investasi gitu loh. Jadi dari pemerintah ini belum ada sih gue lihat tindakan-tindakan yang membantu si padel ini. Kalau menurut Bang Jiwo gimana? Menurut gua berbicara soal komunitas tentu mereka udah pasti udah mencoba baik kan buat mengumpulkan orang-orang yang beda mainannya gitu. Dan itu sangat bagus sih, itu gue sangat menghargai tindakan-tindakan seperti itu, bagaimana mengumpulkan komunitas untuk suatu kegiatan yang positif seperti ini. Dan itu gue udah lihat, dan gue udah lihat nyatanya, udah lihat di Instagram, di mana di sosial media itu udah sustain lah mereka secara as community. Tapi kalau kita melihat pemerintah itu agak bingung sih, karena mungkin mereka belum, kita positif thinking aja, mungkin pemerintah terutama dari Kemenpora belum memberikan sebuah suntikan bantuan atau dana, mungkin karena tadi mereka masih ngomong apakah ini akan menjadi olahraga yang long lasting dan boomingnya masih akan sampai beberapa puluh tahun ke depan, belas tahun ke depan, atau ini cuma sebentar doang. Karena jadinya rugi dong kalau misalnya kita nyuntikin dana buat olahraga ini berkembang, tapi malah 5 tahun ke depan malah mati gitu, olahraga malah redup. Jadi menurut gue mungkin pemerintah ngelihat situasinya dulu, apakah ini akan sustain ke depannya atau enggak gitu, dan kalau memang sustain pasti akan dibantu, dan ya besar harapan gue juga buat dibantu oleh pemerintah gitu, karena ini kegiatan yang positif dan juga olahraga lah ya, siapa yang nggak mau olahraga yang supaya badan lebih sehat gitu, pasti harusnya mah disuntik dana gitu atau dibantu lah kurang lebih. Ya itu menjadi harapan besar kita semua lah, kalau padel ini akan menjadi besar dan menjadi olahraga yang sustain di negara kita sih. Terakhir nih, nyambung juga ke jawaban-jawaban kalian yang tadi. Apa sih harapan kalian ke pemerintah atau ke komunitas, atau misalnya kalian ada pesan juga buat teman-teman yang belum nyoba padel atau baru nyoba padel, kayak seperti Bang Jenggo, gimana buat orang-orang, buat owners di luar sana yang tertarik sama padel ini lah. Kalau lu apa? Oke, pertama tadi untuk pemerintah dan komunitas, tetap lakuin yang terbaik aja, karena mungkin dari segi komunitas sudah melakukan yang terbaik tadi kan, udah membantu dalam segi teknis dan penyelenggaraan wadah dan lain-lain. Dan dari pemerintah mungkin bisa dicoba-coba dulu aja, mungkin nggak ada salahnya investasi sedikit, nggak harus langsung all out, tapi investasi sedikit aja, karena kan ada juga pihak-pihak swasta yang investasi di padel ini. Lalu harapan gue kepada para warners, mungkin dicobain aja dulu padel, karena menurut gue padel ini sangat worth untuk di try, dan emang sangat fun, dan nggak perlu susah belajarnya, asal fun dan mau main bareng. Itu bisa banget juga join komunitas padel gue, yaitu tenis hampir. Itu bisa kalian
cari aja di aplikasi Ayo Garuda. Itu aja dari gua. Kalau dulu Bang Diego gimana? Gua apa tadi pesan ya? Ya. Pesan dan harapan lah. Buat teman-teman, semua teman-teman Wonders semuanya, ini suatu peluang yang bagus ya. Ini olahraga yang booming, yang permainannya juga gampang dan seru. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini tuh. Jangan nanti, maksudnya jangan sampai kita ikutan nanti pas amit-amit pas olahraganya udah redup tapi kita belum ikutan, kan semangatnya turun tuh. Ini terutama buat teman-teman Wonders semua ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pada pengen ikutin aja sekarang, join kayak komunitasnya dia nih. Tadi kan dia ada komunitas itu, saya nggak tahu itu komunitas apa, cuman ya kemungkinan besar komunitasnya padel sih sebenarnya ya. Terus buat komunitas sekarang udah baik sih menurut saya, udah memberikan yang seharusnya diberikan, memberikan sarana, bantuan, bimbingan, terus juga kayak kalau dalam organisasi itu istilah katanya pengembangan sumber daya manusia dan organisasi. Jadi semuanya dikumpulin terus diajak main bareng gitu, nggak ada yang kompetitif tapi seru-seruan aja gitu. Nah kalau buat pemerintah ya pinter-pinter sih sebenarnya, pinter-pinter ngatur duit, pinter-pinter ngatur momennya itu. Kalau memang ada baiknya, kalau menurut saya sih ada baiknya sebenarnya suntik dana lah, dibantu sedikit, mungkin nggak bisa all out tadi yang kayak William bilang, tapi bisa kerja sama swasta atau kerja sama pihak ketiga atau siapapun lah itu yang memang bisa memberikan perkembangan yang konstruktif gitu buat cabang olahraga di Indonesia dan juga buat warga-warga Indonesia yang pengen juga padel dan coba untuk hidup sehat gitu, terutama yang pengen main padel. Dan itu spesifik datang dari lu ya Bang Diego, seorang penggiat tenis. Yes, benar. Berarti kita semua setuju lah kalau padel ini bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu hal Fenomena dimanfaatkan. fenomena positif yang bisa kita manfaatkan lebih jauh. Ya. Nah, ya itu sih harapan kita untuk Wonders di luar sana agar coba ikutan padel dan membantu mengembangkan olahraga ini untuk terus maju. Ya paling segitu aja sih obrolan kita buat hari ini. Thank you buat kalian berdua udah bersedia hadir dan membantu mengembangkan dan menyuarakan ke semua Wonders lah untuk mengikuti fenomena padel ini. Ya itu aja kurang lebih Wonders. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa tonton terus dan saksikan terus episode Take One berikutnya.